Selamat pagi anak-anak semuanya, salam jumpa lagi bersama Bapak. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 4 dengan muatan pembelajaran IPA. Nah, apa saja yang akan kita belajarkan pada tema 4 khususnya pada muatan pembelajaran IPA kali ini? Mari kita simak dan belajar bersama. Nah, anak-anak, pada pembelajaran IPA kali ini, yaitu dengan kompetensi yang akan kita capai, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Di sini, Bapak akan menjelaskan bagaimana pentingnya keseimbangan pelestarian sumber daya alam di lingkungan dan upaya apa yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Kita manusia dapat memenuhi kebutuhan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya, kita memanfaatkan sumber daya alam. Contoh, padi yang kita panen, ya, sebagai sumber makanan pokok kita. Itu semuanya dari alam. Kenapa? Memang padi kita tanam pada tanah yang memang di alam itu memang sudah tersedia segala bentuk nutrisi yang dapat membuat padi itu tumbuh. Namun jika pemanfaatan sumber daya alam itu tidak diimbangi dengan kegiatan pelestarian alam, maka alam itu akan rusak. Kegiatan menjaga kelestarian alam dan keseimbangan alam adalah tanggung jawab kita. Berikut yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Banyak manfaat pohon itu. Salah satunya menjaga ketersediaan air dalam tanah. Bedanya jika lingkungan yang tidak ditanami pohon dan lingkungan yang ditanami pohon sangat berbeda jauh. Pasti di lingkungan yang tidak ditanami pohon, ketersediaan air dalam tanahnya itu sangat sedikit dan bahkan memang tidak ada. Tetapi pada lingkungan yang ditanami pohon, pasti ketersediaan air dalam tanahnya itu cukup dan bahkan banyak. Maka penting itu pohon. Kita saja sebagai manusia membutuhkan air. Air itulah dasar dari kehidupan. Bahkan dalam tubuh kita itu 80% air semua. Jika tidak ada air, pasti darah-darah kita tidak mengalir ke seluruh organ tubuh. Itulah air. Air itu sangat penting. Tumbuhan itu menjaga ketersediaan air dalam tanah. Yang berikut, melestarikan tanaman dengan cara menanamnya. Kita kunjungi tempat-tempat yang lahannya gundul, kita tanami pohon. Ketika kita menebang pohon yang memang layak ditebang, setelah kita tebang, kita tanamlah kembali sebagai penggantinya. 2 atau 3 pohon. Yang berikut mengolah sampah, mendaur ulang sampah. Ya. Anak-anak tahu bahwa sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama. 500 sampai 800 tahun itu menurut penelitian sampah plastik itu bisa terurai sedikit demi sedikit. Satu plastik saja, Pak. Bagaimana kalau ribuan plastik? Menyedihkan. Yang berikut, yang masuk pada subtema 2, penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya. Dulu, ya, teknologi yang digunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam itu sangat sederhana, yang disebut dengan teknologi tradisional. Ya, salah satu contoh yaitu ketika orang pada zaman dahulu bagaimana memanfaatkan lesung dengan anak alu itu untuk membuat yang namanya beras. Dari padi sehingga menghasilkan beras. Mereka tumbuk padi supaya kulit padi itu terpisah dari biji beras itu. Supaya beras itu dimasak lalu dimakan. Nah, tapi sekarang penggunaan teknologi dan berjalannya waktu pengembangan teknologi semakin meningkat, semakin pesat. Yang dulunya hanya ditumbuk, tapi sekarang sekali tuang ratusan kilo, maka keluar dengan cepat beras itu dari dalam mesin perontok kulit padi.
Ya, dulu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan membutuhkan tenaga yang sangat besar. Harus membutuhkan 5 orang ya untuk menumbuk padi. Tapi sekarang dengan hanya tekan tombol, klik tombol, semua jadi beres. Itulah karena perkembangan teknologi. Ya, manusia akan selalu bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, dahulu pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sangat sederhana. Contoh lain, menangkap ikan dengan perahu layar, jala dan alat pancing. Tapi sekarang, wah, hebat. Bisa menangkap ikan dengan banyak, cepat, tidak membutuhkan berhari-hari. Bahkan perahu yang ditumpangi juga tidak menggunakan dayung, menggunakan mesin. Sekali pencet tombol, langsung jalan. Hanya mengarahkan setir atau berhenti. Itulah kehebatan ilmu pengetahuan. Yang berikut membajak sawah dengan tenaga hewan seperti kerbau, itu dulu. Tapi sekarang dengan adanya mesin, perkembangan teknologi, manusia menciptakan sebuah mesin yang dapat membajak sawah dengan cepat dan bahkan tidak membutuhkan tenaga manusia untuk menjalankan mesin itu. Di Jepang saja menggunakan robot. Iya, saking pintarnya manusia menciptakan robot pembajak sawah. Dan bukan hanya itu, banyak sekali diciptakan teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya saja, teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dulu kita mengupas buah secara manual, tapi sekarang dengan adanya mesin, kita cukup menuangkan buah beribu-ribu ton, lalu buah itu terkupas secara otomatis. Dan bahkan bisa memilah buah-buah dengan ukuran tertentu. Dan kualitas matangnya buah itu dapat ditentukan dengan mesin. Itu teknologi yang sangat luar biasa. Ya, seiring dengan perkembangannya teknologi ini yang meningkatnya jumlah penduduk, mulai diciptakan teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya penggunaan teknologi dalam pengolahan kayu. Dulu kita menebang pohon hanya menggunakan kapak dan gergaji, tapi dengan adanya teknologi zaman sekarang, semuanya pakai mesin. Sekali jebret, pohonnya tumbang. Dulu menggunakan kapak, setengah mati kita menebang pohon itu, sampai dia tumbang pun basah kuyup badan kita karena keringat. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, sekali pencet tombol, sekali gores saja kayunya bisa tumbang tanpa mengeluarkan keringat yang banyak. Bahkan setetes keringat pun nggak ada. Perbedaan orang dulu dan zaman sekarang, itulah. Orang dulu bekerja dengan otot, tapi orang sekarang bekerja dengan otak. Orang hanya memainkan otak, menciptakan sebuah mesin, tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Cukup menjalankan mesin. Maka semua pekerjaan akan lebih mudah. Dulu pengolahan kayu, ya, menghaluskan kayu saja butuh berjam-jam, butuh berhari-hari untuk menciptakan sebuah kayu yang disebut balok. Tapi dengan zamannya sekarang, kayu gelondongan aja, kayu yang dari hutan yang belum dibersihkan kulit-kulit dan ranting-rantingnya, sekali dimasukkan ke dalam mesin, sudah ada ukuran balok yang sudah bersih dan siap digunakan untuk menjadi bahan bangunan. Dulu itu setengah mati, ambil meteran, ambil penggaris, ambil pensil, lalu dikikis pinggirannya menjadi balok. Dan ukurannya pun kadang salah karena salah memotong. Tapi dengan adanya mesin tinggal kita klik, ukurannya sekian, lebarnya sekian, panjangnya sekian. Ketika dimasukkan kayu gelondongan itu keluar sesuai dengan yang kita inginkan. Bayangkan. Itulah kehebatannya. Dulu kita menciptakan kertas, ya, butuh berhari-hari. Contohnya dulu ada yang menggunakan kertas dari tanaman eceng gondok, ya,
Memang dulu banyak yang menggunakan tanam eceng gondok untuk membuat lembaran kertas sebagai media untuk menulis kitab. Contoh, bahkan menggunakan kain atau batu. Tapi sekarang kertas yang kita pakai itu tidak hanya sampai menit, tidak sampai berjam-jam untuk memproduksinya. Ya, kayu yang khusus untuk pembuatan kertas itu dimasukkan ke dalam mesin, ya, disaring, dicetak, dibuatlah kertas, lembaran kertas sesuai dengan ukuran dan dapat diproduksi dengan jumlah yang lebih banyak. Itulah kehebatan teknologi. Yang berikut, penggunaan teknologi zaman sekarang, penggunaan teknologi pengolahan padi. Dulu pengolahan padi itu sangat susah sampai menjadi beras. Mulai dari sistem tanamnya, ya, pengolahan padi mulai dari sistem tanamnya itu membutuhkan tenaga manusia, bahkan tenaga hewan pun dilibatkan. Membajak sawah menggunakan kerbau, menanam padi menggunakan tenaga manusia, sampai memanen padi pun menggunakan alat tradisional seperti sabit. Dan itu membutuhkan banyak orang untuk satu petak, membutuhkan 1 hari atau 2 hari lagi baru bisa selesai. Mengangkut tanaman itu dengan menggunakan tenaga manusia. Tapi dengan zaman sekarang, semua itu dengan mudah. Bahkan sampai dari tanam sampai panen dan sampai jadi berasnya pun itu menggunakan mesin. Membajak menggunakan mesin, menanam menggunakan mesin, memanen menggunakan mesin. Hanya 1 orang saja yang mengkontrol mesin tersebut. Semua petak sawah itu dapat dipanen dengan cepat. Hanya menggunakan mesin. Mesin perontok padi dulu menggunakan papan gebyok, ya, kata orang Jawa. Dipukul pada papan gebyok supaya bulir-bulir padi itu rontok. Tapi dengan adanya teknologi, begitu saat panen, turunlah mesin ke petak sawah tersebut. Ya, seperti mesin pemotong rumput, sekali dipotong, masuklah semua padi-padi tersebut dengan batang-batang dan daun-daunnya. Nah, tapi apa ajaibnya? Mesin tersebut dapat memisahkan ini yang padi, ini yang bukan padi. Bayangkan hebatnya manusia. Yang berikut, penggunaan teknologi penangkapan ikan. Dulu itu penangkapan ikan sangat sederhana, menggunakan mancing, jala, dan perahu dayung. Tapi sekarang, sekali jebret tombol perahu mesin langsung melaju berapa kilometer dia di atas permukaan laut. Ya, bahkan dengan kencangnya tidak butuh berhari-hari ke tempat sumber ikan. Bahkan mendeteksi keberadaan ikan, jumlahnya ikan berapa, jenis ikannya apa. Itulah teknologi. Yang berikut, penggunaan teknologi pengolahan bahan makanan. Demi memenuhi kebutuhan pangan, manusia mulai mencari cara untuk menciptakan berbagai jenis makanan dan minuman baru yang mengandung gizi tinggi. Ya, dulu kita hanya ambil buah dari alam lalu makan saja. Tapi dengan adanya teknologi, buah itu saja tidak hanya langsung dimakan, bahkan diolah untuk membuat buah itu mengandung lebih banyak gizi. Diolahlah yogurt, keju, ya, susu keju dari susu, ya, dari susu sapi. Dulu kita hanya tahu susu sapi saja, tapi dengan adanya teknologi, susu sapi dapat diolah menjadi keju yang mengandung protein tinggi. Yogurt juga. Itu semua karena teknologi. Yang dulu kita hanya memipihkan jagung atau memipihkan biji melinjo menggunakan bahan tradisional, meniti jagung. Tapi dengan adanya teknologi, jagung pun dapat dipipihkan dengan cara yang cepat dan memproduksi lebih banyak. Dan bahkan langsung matang. Kita tinggal makan saja, tidak perlu manusia yang goreng. Mesin di-setel dengan secara otomatis, kematangannya juga di-setel secara otomatis. Mau apa kita? Dulu kita berkeringat, tinggal di depan tungku api, tiup. Tapi dengan adanya mesin tinggal cepret, listriknya menyala, mesinnya jalan.
keluarlah makan yang jadi. Seperti mie, ikan kaleng. Dulu kita mau makan ikan, panggang ikan, kita sampai panas mukanya, kena asap. Kata orang, kok Bapak menangis? Karena apa? Asapnya masuk ke mata. Tapi sekarang tidak ada asap. Mau ikan panggang, tinggal klik tombol. Panggangan listrik ada. Ikannya langsung matang. Mau panggang apa? Roti, tinggal klik, taruh di oven, masak rotinya. Bahkan magic ya, rice cooker itu. Begitu nasinya udah matang, dia langsung otomatis pindah ke mode penghangat makanan. Tapi dengan zaman dulu, kalau kita masak nasi, kita teledor saja, maka nasi itu bisa jadi hangus. Aduh, nasinya hangus. Coba kalau zaman sekarang, kita taruh saja magicnya yang sudah diisi beras dengan takaran air yang cukup, tinggal colok listriknya, nyalakan magicnya pada mode cooking atau memasak. Kita tinggal tidur. Kita bangun lapar, makanan sudah masak tanpa khawatir bahwa makanan itu akan hangus. Itulah mesin teknologi. Ya anak-anak, untuk pembahasan kali ini sampai di sini saja. Nanti Bapak akan lebih membahas kembali pada tema 4, subtema 3 pembelajaran IPA. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.